dan ulama, terutama ahli batin, dalam rangka silaturahim jemaah haji umroh yang baru ini selingi dengan Yasin Tahlil. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Yeni. Gimana kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat ya, dan selalu semangat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Tapi sebelumnya mohon dukungannya ya sahabatku semua untuk subscribe, like, komen, serta share ke media sosial kalian semua. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video Bunda berikutnya ya. Nyun sewu ya Allah. Kita ke sana. Duh, nyun sewu dalam lewat. Ya Allah. Bunda yang pun pada ulama, terutama ahli batin, dalam rangka silaturahim jemaah haji umroh yang baru ini selingi dengan Yasin Tahlil, kemudian santunan kepada anak yatim. Sungguh acara yang sangat penuh berkah. Semoga panjenengan semua beserta keluarga diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Di dalam salah satu riwayat hadis Nabi bersabda, barang siapa yang menghadiri majelis di mana majelis itu menyebutkan zikir puji-pujian pada Allah dan Rasulnya, maka akan turun malaikat dari langit memayungi majelis itu dan memintakan ampunan dosa-dosanya. Kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasul, tadi ada tukang antar barang hanya mengantarkan saja kepada majelis kemudian pulang lagi, apakah dia diampuni? Kemudian Rasul menjawab, apakah dia mengantar barang itu untuk keperluan majelis? Iya Rasulullah, dosanya juga diampuni. Jadi demikian berkahnya pertemuan ini, mudah-mudahan terus abadi pertemuan ini setiap akad kliwon ya, akad pon. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya itu sebetulnya sungkan mau berbicara di sini, sungkan sangat, karena ternyata sepuh-sepuh semua. Para manula, tapi ada efek positifnya. Jadi kalau kumpul sama para filsuf, saya jadi kelihatan awet muda. Iya. Jadi memang Magetan itu lengkap semuanya ya, para filsuf ya, sampai diabadikan di dalam desanya. Ada yang tahu namanya desa apa? Sepuh itu? Sore sepuh. Alas tua
tua, jadi udah sepuh banget ya. Dan mungkin suge-suge waras, kaya raya Jombrono, Sugirejo, tambah emas, dan mungkin pinter-pinter, kalah dokter, profesor kalah, mak kita ini ngomong pinter, nopo nih ngomong pinter sekarang temen, ngomong pinter sekarang temen, ayo Budi, terbudi sekarang ngomong pinter, jadi Magetan, sumber dukun. Lah iya kan. Cuman dia ono tonggone loro gak waras-waras. Lho pinter ngono. Pinter. Jadi bukan mau pinter, Magetan gene niku sumber dukun. Terus wonge nggih sakti-sakti, bayang mulai lahir brojol sampai wis tuwek diobong ora mati-mati, ora gosong. Nombal ini lusuk gede langit. Jadi lengkap. Dari wong pinter sumber dukun, dari wong sekti gede langit, dari wong tua alas tua, Sugirejo, boleh tambah emas ya. Jadi boten keliru lek kula pikantuk mantu saking Magetan. Ya kalau lebih kantor yang Magetan ya, tidak lagi kantor sekolah. Jadi dari sana kan itu dilalang gitu. Kadang-kadang hidup itu kita ini seperti mengantarkan anak. Saya kelahiran Ponorogo, dibesarkan di Surabaya, sekolah terus ditempatkan di Magetan bawa anak. Ternyata anak saya orang Magetan. Jadi kita orang tua itu hidup yang mengantar anak untuk jodoh. Terus pindah Surabaya. Anak tulis nomor kali dia itu orang Surabaya. Nah saya kisah nomor tulung gue bisa tuh mengendingan. Gitu. Jadi ini Pak Warno ini tasih gak ada anu simpenan setunggal ini. Mungkin sing itu orang Magetan lah jos tenang gitu. Lengkap sakap ya. Para jemaah haji umroh yang berbahagia. Jadi saya dulu umroh haji itu tahun 2009 sesarengan kali Pak Haji Mursid 2009. Jadi terus tetap terkenang saya dengan Haji Mursid itu karena kebetulan waktu itu satu bis di daerah Sidoarjo, Sidoarjo itu bisnya nyalek, ngeri mendadak, terus kacanya pecah. Pak Haji Mursid terlempar ke depan grup. Terus saya lihat dibawa mobil pick-up polisi ke rumah sakit. Akhirnya dikirim ke rumah sakit haji Surabaya. Pulau dengar aduh Pak Haji, kelihatannya aneh. Sampai di rumah sakit haji Surabaya, kantor Kementerian Agama, Pak ini bagaimana? Akan bertanggung jawab siapa nanti kalau berangkat haji di Arab, di Mekah? Saya tanggung jawab karena saya dokter di dalam jemaah haji itu. Jadi kebetulan jemaah haji itu baru kayak kata jemaah yang tersing dokter, petugasnya kayak dokter. Jadi jemaah haji kalau terniku dokter kali dilarang dokter sing tugas haji niku junior saya. Jadi orang mau mesti konsulan aku itu tugas mau konsulan aku gitu. Ya alhamdulillah akhirnya di sana hajinya bisa paripurna ya. Sampai sekarang kalau ketemu sama istrinya terus ya alhamdulillah. Jadi semua kalau kita jalani dengan niat tulus ikhlas suci, maka Allah akan memberikan pertolongan yang berlimpah. Bapak Ibu semua yang berbahagia, kalau saya ingat orang tua ini mau tidak mau bahwa kita ini sudah mulai menurun fisik kita gitu. Tapi kalau salaman, kalau kan Surabaya kan biasanya kalau salaman kali mahasiswa kedokteran, kali dosen-dosen sama dokter itu tangannya harus halus sudah ya. Biasa nulis resep. Pak
barang selama kalau panen sama jelek berijine gede-gede mantep kan Malah ratu ya, kan betul ini. Malah ratu ya kasar. Lucu-lucu. tak jejer itu bahaya. Jadi biasaan udah aneh-aneh nyelip bermaju jadi tanggal 51 tapi sehat ternyata. Jadi ini rahasianya Bapak Ibu ya. Kenapa orang desa itu umurnya lebih panjang dari orang kota? Di desa udara lebih bersih. Sekarang di panen ada pabrik. Ya ada pabrik, tidak ada industri yang mengeluarkan cerobong asap, tidak ada. Udara Tapi bersih. pabrik kulit itu mengeluarkan bau. Makanan panen berhasil dimakan, tidak kecampuran sama bahan-bahan pestisida yang lain. Pengen ngerambang di rumah, botol kates, botol pohon, sambal alami semua. Jadi terus dia gerak, sinar mataharinya lebih banyak. Maka pada orang-orang desa itu umurnya lebih panjang daripada orang kota. Nah, di kota udara sudah kotor. Pencemaran udara dari kendaraan mobil sudah motor, asap pabrik ya, makanannya tercemar, airnya tercemar, nggak bersih. Di sini airnya sumber agung, sumber agung airnya, sumber dotol, sumber dotol, sumber agung lo mana? Sumber sawit, jangan kuape sumber top pemangkatan lagi. Makanya orang-orang umurnya panjang-panjang. Rutinnya umur 70 masih sehat ya. Di sana 70 sudah mulai darah tinggi, muda, stroke, jantung, kata. Di sini masih sehat-sehat semua. Jadi itu pengaruh, makanan pengaruh. Terus yang kedua, di desa lebih nyaman, lebih tenang. Tidak perlu konvoi kendaraan ya, demo, tidak demo ya. Bisa Surabaya bolak-balik demo, konvoi kendaraan rame, di sini tidak ada. Ayam tentrem ya di sini. Jadi saya kadang-kadang berpikir aku bisa pensiun bersama kita mana. Seperti itu mantu kita mana. Jadi itu kelebihannya kalau orang di desa dan di kota. Jadi hidup di desa. Makanya di dalam salah satu riwayat Sirah Nabawiyah ketika Siti Khadijah ibunya Siti Aminah melahirkan, maka Nabi Muhammad dititipkan ke desa. Siapa nama ibu susunya? Halimah Sa'diyah. Jadi kenapa waktu itu dititipkan? Karena di desa udara lebih bersih, terus bahasanya adalah bahasa Arab asli yang tidak bercampur dengan bahasa Arab kekinian. Seperti kita di Indonesia, bahasa Jawa yang asli masih ada di desa. Di Surabaya campur baru, ya. Macam-macam. Nggak ngerti kita sekarang, macam-macam. Jadi kenapa salah satu rahasia itu sampai Rasulullah itu di desa karena bahasa dan udara yang masih murni, ya. Sehingga dengan udara yang bersih, makanan yang bersih, maka umurnya menjadi lebih panjang dan lebih sehat. Itu salah satu rahasia. Dan yang ketiga, ya, kita mau tidak mau menyadari bahwa usia semakin tua, semakin lanjut, ya, akan semakin menurun fungsi-fungsi organ kita. Ya. Salah satu tanda kalau kita sudah tua apa? Yang paling gampang. Dari atas rambut mulai putih, dari mata keseluruhan lemeng misalnya, sehingga kadang-kadang bisa turun kamar untuk itu sampai turun kamar 50 ya. Mata, telinga sudah mulai suruh, kemudian mulut, giginya mulai rontok. Nah, yang paling bahaya lidah, karena lidah pada orang tua itu sudah mulai kurang kepekaannya. Nah, ini yang sering Bapak Ibu menjadi problem di rumah tangga, ya, rumah tangga kumpul sama ibu mertua dan nenek, ya, kebetulan anak lanang ikut ibunya, jadi mantunya perempuan ikut sama suami, ikut sama mertuanya, sing masak istrinya, dilapori sama ibunya. Nah, bojomu nggak bisa masak, kenapa? Masakan
nang bojone. Ya, masakanmu kok gak enak. Kenapa mas? Jadi kurang asin, kurang pedes, kurang mas. Bisa tambah ya mas, gak enak masakannya, langsung enak. Masak lagi. Sehari 2 hari bisa sabar, lama-lama apa? Bisa terjadi perang telur. Nah, disinilah perlunya ilmu tua untuk belajar alas tua. Ilmu tua. Bahwa pada lansia lidah itu sudah mulai menurun sarafnya, sehingga kadang-kadang pada orang tua yang mestinya pedas sudah tidak terasa pedas, yang mestinya manis sudah tidak terasa manis, yang merasa asin sudah tidak merasa asin. Karena apa? Karena pada usia tua di lidah itu ada saraf-saraf pencak, itu sudah mulai menurun fungsinya. Karena di dalam teori kedokteran pada umur 25 tahun ke atas, maka setiap tahun akan menurun 1% fungsi organ. Nah, kalau sekarang dengan umurnya sudah misalkan saya 60, 25 menurun 1%, balik saya sudah 62, berarti 25 ke 62 berarti 36. 35. Alhamdulillah mana tahu 25 sama 62 37 lah kan mulai ikut tahu berarti sudah turun 37%. Cocok itu. Saya umur 25 masih bisa naik puncak gunung Lawu. Saya ini dari helikopter enggak susah. Zaman dulu masih bisa melihat jelas, sekarang pakai kacamata. Kita sudah turun 37%. Itu. Sehingga perlunya kita menyadari bahwa memang fungsi daripada alat panca indera kita sudah menurun. Sehingga akhirnya apa solusinya? Lek masak kau nambahi diwe uyah, kau nambahi gula, kau nambahi sambal dewe. Itu solusinya. Ya. Kemudian dari telinga, lidah, dada, ambekan, terus mulai ngos-ngosan. Kita masih muda, keliling lapangan 10 kali masih kuat. Begitu usia 60, sapakno 1 kali lapangan, setengah lapangan ngos-ngosan. Itu sudah menurun, gak ada ampok, sesek, jantungan ya, gampang kaget, gampang terdek ya, gampang terdek, jantungan. Turun ke bawah, perut sering kembung, sering mual-mual. Ada yang sering mual-mual? Gelegean? Sering gelegean? Pasti. Lansia pasti sering gelegean. Kenapa? Karena ususnya sudah mulai menurun fungsi pencernaannya, sehingga anginnya banyak dikeluarkan lewat atas ya. Paling gampang sering gelegean. Turun ke bawah lagi, sering beser. Ibu-ibu sering beser. Untuk bisa menurut iya, karena kan otot di kandung kencingnya sudah melemah. Orang tua seperti kita sudah mulai menurun kekuatan ototnya. Nah, kandung kencing itu ada ototnya. Nah, kalau pada lansia kandung kencing kalau ototnya sudah melemah, maka begitu diisi sedikit akan keluar, diisi sedikit akan keluar. Nah, ini kisah di jemaah haji. Jemaah haji pernah suatu saat ada jemaah haji nggak mau minum. Tanya, kenapa Pak nggak mau minum? Untuk nanti kalau minum di masjid saya geser, jadi nggak mau minum. Jangan Pak, nggak lulus nanti. Ternyata apa terjadi? Begitu jalan masuk masjid, lemes pingsan karena kekurangan cairan. Jadi di haji itu banyak sekali hal-hal yang rahasia. Tadi ada yang tahu 2006 perang haji ya? Ada ya? Tapi tidak adil ya. Jadi rahasia kalau jemaah haji, waktu saya menjadi petugas haji atau jemaah haji itu seringkali jemaah-jemaah itu saya ingatkan, kalau sudah ke tanah suci, pasrahkan jiwa raga yang kepada yang punya rumah. Wes terserah si rumah aku harus disubui, tak tompo gak disubui, wes punya pasrah. Terus gimana dong? Aku bolak-balik geser, bolak-balik ngentut. Untuk kan gitu ya, dari ngentutan dari geser. Jadinya kalau berangkat haji, begitu sampai di Jeddah atau sampai di hotel, sujud syukur, berdoa, ya Allah mudahkanlah ibadah saya, jangan kau persulit.
saya ini mudah geser ya Allah, tolong ya Allah, jadi ringankan bansanya. Insya Allah tidak geser, dan terjadi berangkat sampai isu sampai aman, tidak ada geser sama sekali. Kalau geser kan susah kalau di dalam masjid, keluar kayak balik, ditolak misalnya penuh, pergi, itu aja. Jadi keyakinan itulah yang harus ditanamkan kepada kita setelah pulang haji, bahwa kita harus memasrahkan diri kepada Allah. Apapun yang terjadi itu pasrah, seperti di dunia, karena Allah itu maha mendengar dan maha mengabulkan doa kita. Turun bawah lagi, dengkul, dengkul pinggang. Sering kali loro boyo, LBP bahasa medisnya low back pain, loro boyo. Kenapa begitu? Karena pinggang kita itu adalah tempat sumbu cakra awak kita itu pinggang. Maka yang paling awal kalau kita sakit linu biasanya dimulai dari pinggang. Nah, yang paling sering ibu-ibu sakit pinggang. Kenapa? Karena pada waktu hamil pinggang itu menahan perut supaya tidak kendor pinggang. Makanya seringkali kalau ibu-ibu udah tua itu biasanya pinggang yang sakit. Kalau bapak kenapa juga pinggang? Kenapa? Ya tahu sendiri lah pinggangnya kenapa. Langsung begini. Makanya kalau orang bius itu bius ya. Sekarang kan bius tidak lagi bius total, kayak operasi seksium, operasi prostat, operasi hernia, operasi usus buntu, itu biasanya cukup di tulang belakang, di pinggang. Jadi set, wes lumpuh dari perut ke bawah, tapi mata bisa mendengar, bisa ngomong. Jadi kalau sekarang seksium itu, sekarang bisa ngomong bisa, gimana pun banyak sakit di bis. Nah itulah salah satu mengapa pinggang sering sakit, karena di situ tempatnya sangat. Aktivitas di bius ya bisa hilang. Nah dari pinggang turun lagi dengkul. Nah dengkulun wis rematik wis kayak sujud, kayak jadi sujud ya, kayak bisa sujud. Lek rukuk jadi tapi sujud gak kuat dengkulnya. Ada yang punya dengkul? Lilu-lilu. Nah pasti. Nah, jadi itu semua ciri-ciri. Terus satu lagi tadi atas belum kita bahas adalah pikun. Pikun yang paling gampang ditandai apa? Bapak Ibu? Apa? Yang paling gampang? Paling gampang, paling ringan. Ada kayak kunci nanti kunci nih. Sering lupa ya kunci ya. Sering nanti kunci normalnya kocok motong terus korek dompet HP jam barang cili-cili itu sering lali. Itu saya alami juga. Kacamata pernah harus di dalam rumah sakit motornya sudah rusak sama itu padahal saya pakai itu mas standar itu mulai standar. Sekian dulu ya sahabatku semua video Bunda kali ini. Semoga sahabat semua senang dan terhibur. Dan video ini bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa silahkan ya di subscribe, like, dan komen. Share ke media sosial kalian semua. Serta klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video Bunda berikutnya ya. Makasih ya Bunda ucapkan atas dukungan sahabat semua. Thank you for watching. Happy watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.